Selamat hari Minggu madihita saluhna. Dinuji madibata situlu sadai. Napajipakuk kita di minggu pono pendung Trinitatisom. Ibana do namang aramoti hita. Jalan nama pemuru hita di bagasan pardalanan ningulutta. Di sada minggu nak taburus. Di batama namar sangap di sude pargulumitan ningulutta. Pinuji madibata situlu sadai. Nama parmudu hita di bagasan pardalanan ningolutta. Marhite topik ni minggu tasadarion dipaingot do hita asa marhadaulaton dohot marpelian tulebata atong taharinggas summa marsobba tulebata pasahat pelian di bagasan las niroha hobbar tu pasu-pasu natajalo. Ale debata situlu sadai di homa puji-pujian dohot pelian nami tauhas sangapon di goarnu. Atong masuk mahita tu perpunguan nabadia tapasada ma roha dohot pikiratta laho mamuji dohot pasangap potuhatta situlu sadai maredde mahita sian buku edde nomor 10 pitu ayat sada dohot tolu raja natumipul. Marhite-hite goarne debata ama dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarne tondi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohatani Tuhan Jehovah manang ise nama melehon hamulateon ido napasangap ahu jalama bahid dalan asahu paturuhot tu ibana hatuaun ni debata. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan di bata amanami nung amarpungu hami di son diari na pinarbadia ami say buhay mapingkol dohot rohanami asa marlas ni roha manangihon hatam na baliay jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martangiyak tuho urubi mahami asa huparsiak kami akka ari-ari ningulu nami napodoki
Saya pamasuk mahami Tuhan uluan saliling-liling na. Pujian nami mahorisi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari de mahita sian buku ede nomor 110 sada ayat sada 2 patibul bema sangap. Tangin hamu ma patik ni debata imana ni sian patik na parjulu sahat ro di patik paupaton patik ni debata ahu jauh debata meninna debatatta dang jadi marakuk ahu bahenomu debata dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu manang ahana di bona gijang dohok na di banua tongaun Rodi na di bagasan aek na di turu ni tanu yang gotung gabe si sobbawon manang siuruan dang jadi dohonon guar ni di bata yang gosoture dalanna ay hona uhum na lusugot akka na marsine yang di guarna ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinono mari maula hamu nasa siulomu alai anggo ari papituhoni ari pariadean Jehovah de batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang buru manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahamu rodi isini hutani halak pe na mengebati hutam ai dina onom ari rodi toppade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi mari redoi bana di hari papituhoni dibaheni do umbahen na dipasu-pasu di bata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai sori masahna atong rak mangidugogo mahita tuamat dari bata ale Tuhan di bata sai pargugoi mahani mangulahon hobbat patikmi amin. Mari di mahita sian buku ede nomor 114 ayat sada 2 ale Jehovah di bata
Tatupoti madusat tanugurang itu adupan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dusan. Para siroha midahami nanangulon. Narodo hami tujulom. Manopoti dosanami nagudangi. Ale Tuhan debata di partikian na niguaran tatanan ni gono na ibaruon nung aboy behami madalaton parmuruan songon na somal dohot hatut tuon ikon uduk dohami tuak aturan na hobbartusi asa boy hami madalaton ulon nami di bagasan lasle roha na siyakoy alay Tuhan dang hari hisa do behami sian situasi ni parmuruan gurang akapangangguran pasarian ni ngulu na hurang dinggan akka na marsahit na say martaba-taba dohot ragam na asing nuay Tuhan siyan uduk ni roha rodo hami tuado pamu mangilo asin ni roham asa homa na mangurupi hami di pardalanan ni nguru namion unang palawas di bagasan biar alay urupi mahami asa mangulu di bagasan pos ni roha nahodo dongan nami. Ale Tuhan debata amanami sayhoma na madungani hami. Ale Tuhan debata hodo debata nama masu-masu hami dohot akka nani udah di tangan nami. Hodo debata na parwarhon hami sian ragam di paruk kilon songon na pinatupam tu bangso Israel sian perhatubanan Mesir. Alanido Tuhan ikon marroha hadaulatu kami. Ringgas marsobbatu ho. Huhut pasat pelian di bagasan roha. Hombar tu pasu-pasu nau kujalo hami. Ala hodo nau pasu-pasu honi di hami. Alai Tuhan jok do dang huhamala jok kami pasu-pasu ni di ngulu nami. Jok do dak kupasat kami pelian nami hobbar tu pasu-pasu na hujalo hami jok dak songon ina nama baru na pasat pelian na sian sadok hanguluan na alani Tuhan rodo hami tuado pamu na badiai mangido asine roham sayunang pabali hami sian ado pamu say topa mahami hobbar tulomo ni roham. Ale Tuhan debata amanami say asima roham dihami. Ale Tuhan debata pargugo na suturusan jala amanami hujo hami do warmu na badiai anana targugo tami marningot dosa nami say marasini roham ahomida hamiun o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabi jolma alani hami namate jalana hehe sian namate nama naik tubano gijang doho mangodihon hami asiro ham di hami sapatot tong madi hami roha hamulati otuho oton di perbadia pangapu nina marsa roha pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roham mangulahon lomo ni roham horo parhitian di nasa asini roha say unang tulak kami say tangi ho mahami ho ale debata ama anak doh todi purbadia amen baga-baga ni debata taringot wasesaan ni dosa Roma hamu tuahu hamu asa manguri to dimuna
ninna Tuhan Jehovah tung sura raradu samuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenok ku songon itak nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do museng hasangapom madidi bata nadigijang. Amin. Mari dehitasian buku Eda nomor 120 ayat sada dohot 5. Hatani dibata turpuk epistel di minggu ponop pandung Trinitatis Sadarion ima natar surat di Markus bid 12 memuka sian ayat 40 sada sahat roh di ayat 44 nahutul do ibana terdokkan poti parasian gabe di bereng mapabehan ni halak nama duhon hepeng tu poti jadi toruk do nama mora nama dabuhon nagurang Laos Roma boru-boru nama balu sada napogos di dabuhon matusi dua rimis ima sasen gabe di jo Yesus masih sian nai nin nama mandok nasida situturo hatakot tuhamu gurang do nani dabuhon ni nama balu napogosan tubagasan poti parasiani asa saluhut akka nama dabuhoni ai sian lobi-lobi nasida do di dabuhon be alai ia paropuanan sian pogosna do di dabuhon saluhutna nadi ibana tung sadok hangoluan nai masahatna martua ma akan atumangihon hatane di bata jalan pepsa amin. Mari dihitasian buku Eda nomor 730 ayat sada roh 2 lam jonok rohaki.
Saha tidak ko maha porsyatay songon nahina tidak ko nidongatta saha porsyaw di sadok portibion ra mahita mandok au porsya di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangit dohotan au porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah desasaray imanan tubuhon ni si Maria nagabigabian sianton di perbadia andorak sahabubuan ido tuhatta natumaon na bernit di panguhaman na silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tuban wa torudung di tanom na muda manguluhon di hari patuluhon nama naik tu surgo lahun dulu siamun ni debata Jehovah amanai pargugo na sohaturusani disima ibana pa ima mula sugot tutanoon manghumi halak na mangudu doho na mate au porsea di ton di perbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia doho di haisan dosa doho di hatai na mandok mula mangudu sugot daging ni halak na mate doho di hanguduan na suara suda amin. Mari dihidasian buku ede nomor 107 ayat sada Roma tu Yesus. Dameni debatana sumurung sian salut naroha imana mangaramoti aka hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas semadi kita salutna. Firman Tuhan untuk kita di minggu yang kelima, di minggu yang keenam setelah Trinitatis Imana nianet sian 5 Musa bindu 10 onom di Hata Indonesia Ulangan pasal yang ke-16. Ulangan pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau di Hata Batak 5 Musa bindu 10 onom memuka sian ayat 10 tolu sahatro di ayat 10 pitu. Tajahama jauh di Hata Batak dungi non ujahama di Hata Indonesia marganti sorik mahita menjahat 5 Musa bindu 10 onom memuka sian ayat 10 tolu sahatro di ayat 10 pitu. 5 Musa pasal yang ke-16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ari raya perlape-lapean ikon ari raya perlape-lapean ho pituari lelengna iadung dipapunguho parbue sian pardagianmu dohot sian panggilanganmu. Jala ikon marlas diroha ho di ari rayamu songoni ho dohot anakmu dohot borum dohot naposom bawa dohot naposom paropuan dohot halak lepi dohot halak dagang
dohot dakdanak na tading dilapindo, dohot paropuan nama balu di bagasan akah tamu. Ikon pitu ari leleng naho marari raya di Jahoba de Batam diinganan si piliton ni Jahoba ai pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho disaluhut gugu ni tanomu dohot disaluhut ulaon ni tanganmu dibaheni ikon marlas ni roha si tutu ho Ikon tolu hari di bagasan sataon roda sabawa di tonga-tongamu tuado pani Jahoba de Batam diinganan si piliton ni Jahoba ima di hari raya sagu-sagu nason yang soman dohot di hari raya minggu dohot di hari raya parape-lapean jalan jadi rumah boti romanang ise tu adopan ni Jahoba Rap mahita ganuk tahe marguru tunatar lehon tanganna hombar tu pasu-pasu nang lehon di Jahoba di Batam tu ima sian hata Batak nuaing hujahama sian hata Indonesia. Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu napa sebelum remaja dan juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengambil topik Haudaulaton dohot pelean tu Jahoba. Mulai di Hata Indonesia, ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ibadah dan persembahan itu saling kait-mengait, dan ibadah dan persembahan tidak bisa dilepas satu dengan yang lain karena saling berkaitan. Apa itu ibadah? Dalam bahasa Ibrani, ibadah adalah abad. Itu artinya bekerja, itu artinya melayani. Dari kata abad kemudian berkembang bahasa ini menjadi abodah. Itulah pekerjaan, itulah juga ibadah. Jadi dalam makna mendasar dari ibadah sesungguhnya adalah pekerjaan ataupun aktivitas hidup manusia yang senantiasa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebenarnya. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, kalau di sini ada di bahasa Batak, nahwa pui mahamu alia kadongan mariti hite asini rohani debata pasahat hamu ma daging muna bahen pelean nama ngulu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam makna dasar ibadah itu, bagaimana kehidupan sehari-hari kita itu memuliakan nama Tuhan. Nah, kemudian karena di situ makna ibadah adalah membawa kemuliaan nama Tuhan,
Makanya di sana ada unsur puji-pujian, di sana juga ada unsur doa, dan karena itu ibadah dilakukan dalam konteks persekutuan sebagai respon dan ucapan syukur atas penyertaan dan keselamatan yang Tuhan beri dalam kehidupan umatnya. Seperti itulah ibadah. Ketika manusia berkumpul memuji Tuhan, di sana ada pujian, di sana ada doa, di sana ada mendengarkan firman Tuhan, dan di sana ada persembahan. Jadi persembahan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya ibadah. Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat dalam sejarah bapak leluhur Israel dari zaman Abraham, mereka seringkali mengucap syukur kepada Tuhan dengan membangun mezbah. Dari Abraham, Ishak dan Yakub, mereka semua mempunyai pola yang sama, membangun mezbah, mempersembahkan apa yang terbaik yang mereka punya untuk Tuhan. Lalu dalam perkembangan selanjutnya, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka diajari oleh Tuhan apa yang harus mereka lakukan nanti di tanah Kanaan. Dan di tanah Kanaan mereka mendapatkan tanah, dan dari 12 suku yang mendapat tanah, hanya ada satu suku yang tidak dapat tanah, yaitu suku Lewi. Suku Lewi adalah imam. Tugasnya apa? Tugasnya adalah merawat kemah suci, merawat segala perabotan, dan mempersiapkan ibadah untuk bangsa Israel. Nah, ketika mereka tidak mendapat tanah dari 11 suku yang lain, maka dari mana penghasilan mereka? Dari mana mereka makan? Itulah setiap suku yang mendapat tanah harus mengolah tanah mereka, lalu memberikan persepuluhan dari setiap keluarga kepada rumah Tuhan, sehingga dari situlah penghidupannya Imam Lewi, suku Lewi. Itulah mengapa dikenal dengan persepuluhan. 1/10 dari hasil tanah mereka harus dipersembahkan kepada Tuhan, dikumpulkan di rumah Tuhan. Lalu itulah untuk kehidupan suku Lewi. Lalu kemudian kalau dari persepuluhan itu sudah pasti, tetapi juga ada selain dari persepuluhan yang namanya persembahan dari hari raya. Nah, Nats ini mau menekankan ada 3 hari raya yang dilaksanakan oleh bangsa Israel sebagai sarana peringatan perjanjian Allah dengan Israel. 3 hari raya itu adalah yang pertama, perayaan Paskah. Dan ini perayaan ini dilaksanakan dalam setiap tahun. Perayaan Paskah memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Lalu diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Kalau tadi dikatakan di ayat 16, hari raya roti tidak beragi. Ini hari raya yang dirayakan selama 7 hari setelah Paskah. Lalu selama 7 hari orang Israel memanggang roti tanpa ragi. Sebagai apa? Sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian yang kedua, hari raya 7 minggu. Apa itu hari raya 7 minggu? Biasanya kalau orang Israel, hari raya 7 minggu setelah Paskah. Dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Dan ini juga dinamakan perayaan hasil panen gandum. Kalau kita baca dalam Ulangan 16 ayat 10, kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela. Jadi dalam persembahan 7 minggu itu persembahan sukarela dari mereka, diberikan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun adalah pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen.
Jadi orang Israel itu akan tinggal dalam pondok daun yang dibangun di depan rumah mereka sebagai peringatan akan zaman pengembaraan mereka dahulu di padang belantara. Jadi dari 3 itu semuanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, dalam nats ini mau diterangkan dan mau disegarkan kepada kita tentang bagaimana kita sikap dalam merayakan ibadah, dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya sampai gereja-gereja awal, pada saat mereka berkumpul, mereka memberikan yang terbaik. Lalu kemudian berkumpullah gereja-gereja kecil di Efesus, Filipi dan lain sebagainya. Disitulah mereka melakukan persembahan setiap kali ibadah. Dan sampai hari ini setiap komunitas Kristen kalau mereka melakukan ibadah pasti ada namanya persembahan. Mau di setiap hari Minggu, mau ada PHD, INA, lansia, ama, mau ada apapun itu selalu akan ada namanya persembahan karena sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau dengan demikian mari kita lihat di nats ini apa yang mau diterangkan dan apa yang mau ditegaskan, apa yang mau disegarkan pada kita. Yang pertama adalah sikap dalam memberi sebagai ucapan syukur, dalam memberi persembahan dalam setiap ibadah haruslah dengan sukacita. Kalau kita baca dalam Ulangan 16 ayat yang ke-14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Bersukaria, bersukacita. Jadi ketika itu kalau misalnya orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan, dia harus dengan sukacita memberikan itu karena tanah mereka itu bukan tanah yang diberikan siapa-siapa, tapi tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yang mereka kembangkan, yang mereka olah, lalu kemudian sebagiannya itu dikasih kembali kepada Tuhan di rumah Tuhan. Nah, karena itulah harus dengan sukacita. Makanya sesuai dengan 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini penting. Seringkali kemudian kalau di kita melihat persembahan kalau hari Minggu kadang mau ungut-ungut yang ada. Kenapa? Ya, apalagi kalau persembahan itu kadang ya maaf kata terkadang lupa memecahkan dalam hal kecil. Kan kita 3 kali persembahan. Nah, terkadang kalau sudah lupa mulailah kemudian timbul protes. Atau jangan-jangan dalam memberikan persembahan terkadang kita lupa untuk mengucap syukur, sehingga terkadang saya melihat seringkali pertentangannya dalam PHD di Zoom dari beberapa pendeta saya dengar, nggak usahlah ada persembahan, ngapain ada persembahan, kan kita Zoom jauh-jauh. Tidak, tetap ada persembahan. Nah, saya dengar juga apalagi saat ini kondisi yang agak parah terjadi di karena pandemik ini memang agak sedikit merisaukan. Kenapa? Karena banyak saat ini orang yang ekonominya sekarang sedang rendah. Tetapi jangan memaksakan. Nah, ini yang sering kali dalam diskusi terhangat saya dengan beberapa pendeta di beberapa gereja itu sudah mulai memaksakan pelean dari setiap jemaatnya. Bahkan saya dengar sudah ada penatuannya kalau berhasil membawa persepuluhan dari satu keluarga ataupun pelean tahun dari satu keluarga itu dapat 5% dari persembahan itu. Wah, ini bahaya. Karena orang yang memberi harus dengan sukacita. Jangan karena terpaksa. Ini yang menjadi PR. Harus dengan sukacita. Makanya ketika ada masuk ke saya, apakah Amang memaksa kami memberikan pelean kami setiap hari Minggu? Saya katakan tidak. Saya tidak memaksa. Kalau ada ya puji Tuhan, kalau tidak ada ya juga puji Tuhan.
Silahkan. Karena bagaimanapun juga setiap orang yang memberi dia harus memberi dari hatinya. Jangan karena terpaksa. Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini penting yang pertama. Bersukaria. Nah, karena itulah karena dengan dari hati dan bersukacita, makanya dikatakan di sini kalau kita lihat ayat yang ke-17, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda sama orang-orang. Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda. Karena itulah, karena Tuhan memberikan berkat yang berbeda-beda kepada kita berdasarkan kemampuan kita, maka pemberian kita pun juga pasti akan berbeda-beda. Dan tingkat rasa syukur kita pun pasti berbeda-beda. Dan juga tingkat kerelaan juga berbeda-beda. Karena itu, karena berbeda-beda, maka biarlah persembahan itu datang mengalir. Jangan dipaksa dan jangan karena memberi dengan dipaksa. Jangan kemudian karena terpaksa mereka memberi. Biarlah dengan sukacita. Nah, ini penting. Karena di sana ada jaminan Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, akan Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu. Nah, ini yang penting yang kedua. Ketika kita memberi, ingat ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati setiap usaha kita. Amin. Ini penting. Bahwa Tuhan akan memberkati itu. Artinya kita itu merasakan kebaikan Tuhan. Kita juga merasakan bahwa segala yang Tuhan beri itu adalah yang terbaik yang Tuhan kasih kepada kita. Karena itu kalau kita memberi, janganlah bersungut-sungut, tetapi bersukacitalah. Mau pelean tahun, mau kemudian persembahan 1A, 1B, 2A, 2B, berikanlah dengan sukacita. Mau itu pilihan PHD lewat Zoom, ama ina lansia ataupun naposo bulu, berikan dengan sukacita. Jangan dengan sungut-sungut, jangan karena terpaksa. Amang inang yang kedua yang mau saya katakan di sini, yang mau firman Tuhan juga tekankan di sini, ini penting. Dalam hal memberi, kita diminta untuk memperhatikan orang lain. Kalau kita baca di ayat yang ke-14, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, ini imam, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. Artinya kita juga diminta untuk membantu orang lain untuk bersukacita. Jadi ada faktor kebersamaan dalam hari raya Pondok Daun saat itu. Dan karena itu mereka dia harus bersama-sama bersukaria bersama dengan hambanya laki-laki, hambanya perempuan, orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan juga janda. Nah, karena itu juga dalam setiap ibadah kita, uang yang masuk ke dalam gereja itu juga akan didistribusikan untuk apa? Setiap pelayanan gereja, baik dalam hal koinonia, marturia, dan diakonia. Dan karena itulah gereja juga harus terbuka. Di HKIP Waru ada pilihan 1A, ada pilihan 1B, ada pilihan 2A ke pusat, pilihan 2B untuk pembangunan. Lalu kemudian ada pilihan kelima. Apa itu? Pilihan yang insidental sifatnya. Kita pernah membantu Naposo Bulung waktu mau retreat. Kita pernah membantu sekolah minggu melalui pilihan yang kelima. Kita juga pernah membantu yang lain. Nah, di situ artinya ketika kita memberi, di sana juga kita harus memperhatikan yang lain. Seperti apa kategori yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan. Dan puji Tuhan HKBP Waru telah sampai sesi yang keempat dalam membantu jemaat yang membutuhkan pembagian sembako melalui diakoni sosial. Uangnya dari mana? Dari persembahan setiap jemaat kita. Nah, ini yang namanya memberi.
juga harus memperhatikan dalam ibadah. Perhatikan di sekitar kita apa saja yang ada. Disitulah kemudian kita bisa memberi dengan sukacita dan juga memperhatikan yang lain. Itulah mengapa kemarin ketika UPN Rungkut di tahun 2019 mereka mau mengadakan Natal, lalu mereka datang ke HKBP Waru untuk meminta untuk bernyanyi, lalu kemudian mereka minta sumbangan. Dan waktu saya mengatakan iya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena juga kita harus memperhatikan mereka. Itu tugas kita sebagai orang Kristen, untuk saling membantu. Dalam persembahan yang kita kasih, berikan dengan sukacita untuk mereka. Itulah memperhatikan yang lain. Karena itulah di kita amang inang naposo bulung, mari bergandengan tangan saat ini, berikan apa yang terbaik. Kalau tadi dikatakan ibadah, makna dasarnya adalah setiap pekerjaan atau aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau setiap pribadi memuliakan Tuhan, lalu ada sekitar 110 kakak jemaat kita yang memuliakan Tuhan, maka yang terjadi adalah pasti kita akan memberikan ucapan syukur kita yang luar biasa untuk Tuhan. Memberikan ucapan syukur, memberikan persembahan. Dan itu yang paling mendasar adalah persembahkan tubuh kita ini. Karena itulah mari dalam setiap ibadah, mari dalam setiap apapun aktivitas kita, hendaklah kita selalu memuliakan nama Tuhan. Baik dalam hal ibadah, juga baik dalam hal memberi. Kita lihat saat ini ada pembangunan rumah pendeta saat ini di Tambak Sawah. Dan saya cukup senang. Terkadang ada juga masuk WA ke saya, Amang, saya dukung dalam doa. Itu saya senang sekali. Kalaupun ada yang memberikan sumbangan yang sekian, ucapan syukur. Saya lebih suka dengan ucapan syukur daripada sumbangan. Saya lebih suka dengan ucapan syukur. Artinya ucapan syukur itu adalah dia mensyukuri berkat Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya ada ucapan syukur sekian, itu saya senang. Sekecil apapun itu. Kalaupun tidak bisa, doa. Itu tandanya orang yang bersyukur. Itu tandanya orang yang benar-benar mensyukuri berkat Tuhan. Dalam pandemi 19 ini, COVID ini, saya betul-betul menyadari bagaimana saat ini kondisi ekonomi jemaat kita, kondisi ekonomi orang saat ini memang sedang terpuruk. Kalau kita lihat, sudah mulai banyak yang di PHK massal, sudah mulai krisis pangan, sudah mulai kita melihat ekonomi kita sedang dalam kegelisahan. Tetapi tolong dalam masa seperti ini, tetaplah untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita. Kalau setiap minggu saat ini kita rekaman, kalau setiap minggu kita beribadah di rumah saja dalam tuntunan rekaman ibadah, mari bersama-sama lihat, ucapkan syukur kepada Tuhan, dan disinilah kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Jadi bersukacitalah dalam memberi, apapun itu bersukacitalah. Lalu perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, perhatikan gereja kita, apa yang bisa kita berikan kepada gereja kita ini. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan memberkati kita. Saya Tuhan ini natok tong mengeramati kita salutna. Amin. Pertanyaan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjagarkan kami. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami semua Tuhan, dalam lindungan kasih-Mu. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, kami boleh beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing beserta dengan keluarga kami. Bapa, Engkau melihat keadaan kami Tuhan. Engkau melihat ekonomi kami, masing-masing keluarga, pribadi lepas pribadi. Bapa,
walaupun kami dalam keadaan susah, tetapi Tuhan firman-Mu mengingatkan kami, kalaupun kami memberi yang terbaik, memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan kami memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan sungut-sungut, tapi biarlah Tuhan dengan sukacita kami, sebagai rasa terima kasih kami untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Pimpin kami Tuhan, juga untuk memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang yang lebih membutuhkan dari kami ya Bapa. Biarlah Tuhan segala apapun yang kami berikan itu menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa yang baik, inilah kami semua Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami ini menjadi berkat bagi yang lain. Karena itulah Tuhan ibadah yang sejati. Ketika kami memuliakan Engkau dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap hal yang kami lakukan, saling mengasihi, saling membantu, saling menopang, dan juga saling mendoakan di antara kami. Bapa, kami mengingat jemaat yang sedang sakit. Bapa, sembuhkan mereka, kuatkan mereka Tuhan, pegang tangan mereka, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyembuhkan mereka. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini hidupnya saat ini mungkin sedang susah Tuhan, ataupun karena sesuatu hal mereka terbeban dengan sangat berat. Bapa, berikan jalan keluar, dan Bapa, biarlah Tuhan yang memegang tangan mereka. Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang menyertai, dan Engkau juga Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap aktivitas kami hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu yang kudus. Hapuskan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati juga pembangunan rumah pendeta yang saat ini sedang berlangsung di Tambak Sawah. Bukalah hati kami semua Tuhan untuk memberi yang terbaik Tuhan, agar setiap apapun yang kami kerjakan, kami menyandarkannya hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Marende mahita sian bukuan di nomor onom siasada upasahat matu Yesus uhut tapapungu mapeleta. Mulia tema tapasahat tutu hatta perdengan basai napai ngoton kita marhiti naposona asasai tokto
maka burjuhon ngolu namar hadolaton di bagasan ngoluta sigalupari di paingot dohita asa marpar buihon hadolotoni maritina sai toktong pasatun pelian tu di bata sian sandok angoluata hombar tu pasu-pasu nam nilehon ni jahuba di bata dada sian lobi-lobi. Ale Tuhan debata, patu pamangulu namion, asa marhadaulaton jala paroha mauliate. Atau hamu akan nang pinaluani debata, hot mahamu maka porsiaon holan tu debata. Patuduhon mangulu namar hadaulaton jala gabi aka paroha mauliate mahamu disandok ngulumuna. Didok hatani debata tu hita. Nahua poi mahamu alea kedongan marite hite asini rohani debata pasahat hamu madaging muna bain pelean nama ngulu nabadia nahina lumohon ni debata ima hadaulaton ni nama roha atong borhat mahamu tutong-atongan ni keluarga masyarakat dohtu seluhut nahumalia gabi pelean nama ngulu jalan nama hadaulaton mahamu tatanya kon ma peleata Ali debata amanami na benua kijang hodoh hadoruan ni saluhut isiran lehon nadenggan dot nasoli basa namuliutus upa saat hami masian andrehon mitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi opno khusus dicolom pasu-pasu mai jala ramoti asal operasi yang kami pelianon pati bulhona rajaonmu di tongkat-tongan ni horiam dohot di portibion buhai morohanami marhite hite tondim asalam hutan dahami gudang ni silan lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mau leate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami saya pitar badi ama guarmu saya roma harajaonmu saya saut mulu muniroham ibu notongon songon ngadi benua kijang lehon matuham bisa dari ono ngoluan siapa hari saya samar dosa nami songon panisan nami di dosa di dongan nomor dosa tuhami unang kami tagion tu pangunjunan palua mahami siang pangago. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan di batamaho disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho didumpakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarohon ma damena tutondim amin. Shalom, hora semadi kita seluruhnya. Tuhan Yesus memberkati. Segenap tim ibadah HKBP Waru beserta dengan Parhalado HKBP Waru mengucapkan selamat hari Minggu Madihita Saluhutna.
Sai Tuhan Ido na mendongani hita disude akar ragam ni tantangan nata adopi jala pos morohata dang tadi konon ni di batadu hita patu paon sudi aka ulauta ganupari sai debatama nama ngeramoti hita salutna. Horas, shalom, salam kasih, salam sehat, dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin.